KPU Pusat masih menunggu laporan dari KPUD Demak soal pemilihan umum susulan karena terkendala banjir. Pemilu di Demak, Jawa Tengah berpotensi tertunda. Hal itu lantaran saat ini ada beberapa tempat pemungutan suara di Demak yang terdampak bencana banjir. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus mengungkap pihaknya tengah menunggu keputusan dari KPU Demak terkait kepastian pencoblosan. Apakah tetap akan dilaksanakan esok hari atau ada penundaan? Sementara KPU belum bisa memastikan kapan waktunya jika pemilu susulan nantinya bakal dilakukan. Dan katanya sudah ada surat keputusannya akan disampaikan kepada KPU RI apakah akan melakukan pemilu susulan untuk disampaikan kepada KPU RI atas usulan PPK yang terkena banjir di sana. Jadi itu harus dikeluarkan ketetapan dari KPU setempat, dalam hal ini KPU Kabupaten Demak. Informasi selengkapnya mengenai pemilu di Demak yang masih dilanda banjir, kami sudah terhubung dengan Ibu Siti Ulfiati selaku Ketua KPUD Demak. Selamat sore Bu Siti. Selamat sore Mbak. Baik Bu Siti, apakah sudah ada kepastian untuk pemilu di wilayah Demak ini tetap digelar besok atau akan ditunda? Iya, terima kasih Mbak untuk pemilu di Kabupaten Demak. Jadi memang akan kami gelar secara pada tanggal 14 Februari 2024, tetapi memang tidak semua desa. Jadi seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa di Kabupaten Demak sendiri itu ada 108 titik TPS tersebar di 9 desa yang posisinya terkena banjir secara langsung. Jadi memang ada, kalau kita lihat dari data tersebut, ada 8 desa yang terdampak banjir secara total. Ada 1 desa yang memang dia hanya terdampak di sebagian, jadi hanya 4 TPS itu di Desa Tuang. Selanjutnya semalam kami juga melakukan penetapan kembali terkait 6 TPS yang berada di Desa Jatirejo. Jadi kalau kita hitung sekarang itu ada 114 TPS yang terdampak banjir yang memang sudah kita tetapkan pemungutan dan penghitungan suara susulan di 10 desa. Begitu Mbak. Bu Siti, saya ingin konfirmasi kembali, jadi total ada 108 TPS yang melaksanakan pemilu susulan? Yang awal Mbak, jadi di ketetapan kita yang awal itu ada 108 TPS, kemudian kemarin kami melakukan penyisiran kembali, ternyata memang di Desa Jatirejo itu 6 TPS dia sudah airnya setinggi dada orang dewasa. Kemudian kami mengajak PPK untuk berkoordinasi terkait penyikapan di Desa Jatirejo. Jadi ada 6 TPS. Kalau kita tambahkan itu berarti ada 114 TPS total di 10 desa. Akan tetapi yang di 2 desa yaitu di Tuang dan juga di Jatirejo itu hanya sebagian. Di Tuang hanya 4 TPS, TPS 10, 11, 12, 13, sedangkan di Desa Jatirejo itu ada 6 TPS. Jadi TPS 1 sampai TPS 6. Baik, sudah ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal pemilu yang ditunda ini, kapan akan dilaksanakan Bu Siti? Sementara ini kami belum bisa menyampaikan ya Mbak terkait pemungutan dan penghitungan suara ini mau dilakukan kapan. Akan tetapi memang secara aturan di regulasi kami bahwa pemungutan dan penghitungan suara susulan itu dilakukan paling lambat paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Artinya kalau kita berhitung hari, berarti terakhir itu adalah tanggal 24 Februari 2024. Akan tetapi kami memang berusaha semaksimal mungkin agar pemilu susulan itu tidak dilakukan di tenggang waktu terakhir nih. Ini kami juga sudah berkoordinasi dengan BPK, BPS, KPPS untuk segera melakukan pemetaan data pemilih. Selanjutnya nanti akan pendirian TPS itu dilakukan di pengungsian di mana saja. Mengingat memang titik pengungsi di Kabupaten Demak itu ada lebih dari 50 titik pengungsi. Baik, artinya ada opsi untuk memindahkan lokasi pemungutan suara ke tempat-tempat pengungsian, Bu Siti? Iya, jadi kalau kita mendirikan TPS di desa ya yang sudah terdampak banjir itu kan tidak memungkinkan karena posisinya sekarang juga banjir masih tinggi dan belum ada tanda-tanda untuk segera menyusut nih, tapi semoga harapan kita ya semoga banjir itu cepat nyusut dan kering semacam itu. Tapi kalau memang nanti ketika kita mau melakukan posisinya masih belum kering, berarti kami harus melakukan pendirian TPS ya, melakukan pemungutan dan suara susulan ini di
tempat pengungsian. Dari 114 TPS yang melaksanakan pemilu susulan ini, berapa jumlah daftar pemilih tetapnya, Bu Siti? Ada sekitar 28.000, Mbak. 28.000 orang. Baik, artinya dengan adanya opsi pemindahan TPS ke lokasi pengungsian, tentunya harapannya pemilu susulan ini tidak perlu menunggu sampai banjir surut, begitu Bu Siti? Iya, karena di aturan kami dilakukan paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau untuk logistik pemilu sendiri, apakah ada yang rusak atau terkena dampak dari banjir, Bu? Untuk kali ini logistik kita masih aman ya Mbak. Jadi untuk logistik kita yang di Kecamatan Karanganyar itu memang masih kami simpan di gudang KPU Kabupaten Demak. Akan tetapi untuk yang 10 desa yang besok mau melakukan pemungutan dan penghitungan suara ini sudah kami distribusikan ke masing-masing desa. Harapannya memang besok teman-teman tidak ada kendala di lapangan. Update terakhir untuk distribusi ke desa-desa yang akan melaksanakan pemilu besok, apakah sudah 100% rampung, Bu Siti? Kita sudah 100% Mbak rampung, karena kalau sesuai aturan itu kan untuk pergeseran logistik pemilu ya, untuk di TPS itu kan H-1. Artinya dalam 1 hari ini teman-teman masih melakukan distribusi logistik dari PPS ke KPPS, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Siti Ulfiati selaku Ketua KPUD Demak. Semoga tentunya pemilu di Demak tetap berjalan dengan lancar meskipun harus ditunda terlebih dahulu. Terima kasih Bu Siti sudah bergabung di Berita Satu Sore.